anu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala dunya wad dini wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam, selamat berbahagia, salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang hadir di acara ngopi, ngolah pikir ya, dan nanti dengan meditasi kesadaran yang akan dibimbing oleh Bapak Muhammad Soke sendiri, baik yang hadir di sekretariat di Kasablanka Residen, Blok A3 nomor 9 Kota Malang, maupun yang hadir lewat Zoom, berapapun yang hadir kita mulai saja. Karena yang di sekretariat yang hadir ini lumayan banyak seperti biasanya, sudah menunggu kita setengah jam ya dari jadwal mulai jam 7 tadi. Sebelum acara kita mulai, karena waktu juga sudah tadi sudah molor setengah jam, kita langsung mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa, saya persilahkan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, langsung tempat dan waktunya saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Soke. Monggo Pak. Posisi cek. Tempat wis talunggu wis mangko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Ong Ulun Basuki Langgeng, bukan Mas Ari Basuki ya. Ong Ulun Basuki Langgeng itu salamnya orang atau saudara-saudara kita yang di Tengger. Jawabnya itu Langgeng Basuki. Nah, baiklah saudaraku semua, hari ini kita di Zoom yang kedua ini saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana hubungan meditasi dengan hukum alam semesta. Sebagaimana kita ketahui, hukum alam semesta itu ada berapa? Ada 12 hukum alam semesta. Orang-orang yang paham cuma satu yang biasanya populer itu law of attraction atau hukum tarikan. Nah, sejarah hukum alam semesta ini didasari pada sebuah konsep alam semesta yang memiliki akar dalam berbagai tradisi spiritual, filsafat, dan juga kepercayaan kuno. Tidak diketahui titik awal kapan hukum alam semesta ini diajarkan atau dipelajari oleh para filsuf yang berperan dalam menyebarkan konsep-konsep yang menjadi dasar hukum alam semesta. Namun ada beberapa sejarah perkembangan hukum alam semesta yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama adalah filsafat hermetis. Jadi filsafat hermetis ini adalah sebuah awal konsep alam semesta. Jadi kita dapat menelusurinya melalui ajaran hermetis ini yang ada di Mesir kuno dengan kitabnya yaitu Kybalion. Di Kybalion ini menyajikan prinsip-prinsip hermetis, yaitu menjelaskan konsep-konsep hukum polaritas, hukum getaran, hukum korespondensi, dan sebagainya. Filsafat hermetis ini menekankan bahwa terdapat prinsip yang mengatur alam semesta dan dapat diakses melalui pemahaman dan pengamatan. Itu dasar pertamanya atau sejarah pertama. Yang kedua adalah filsafat dari Yunani kuno. Kita kenal ya filsafat Yunani kuno itu ada Pythagoras, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Itu adalah filsuf-filsuf dari Yunani yang populer. Memiliki kontribusi terhadap perkembangan konsep hukum alam semesta ini. Jadi Pythagoras ini mengaitkan antara angka harmoni dengan struktur alam semesta.
Sementara Plato, kalau teman-teman yang masih sekolah Pitagoras itu pikir apa? Matematika itu ya. Pitagoras itu namanya orang ya. Sementara Plato ini membahas tentang bentuk-bentuk ideal yang mendasari realitas fisik. Dan Aristoteles mempelajari penyebab dan prinsip-prinsip alam semesta yang dalam karyanya yang bersama fisika. Nah, jadi fisika ini walaupun fisika itu nama Albert Einstein, tapi di sini fisika yang memiliki karya atau buku yang berjudul Fisika itu adalah Aristoteles. Sejarah yang ketiga adalah ajaran keagamaan dan spiritual. Berbagai agama dan kepercayaan spiritual yang memiliki konsep serupa ini mengatur bagaimana alam semesta tersebut. Misalnya dalam ajaran saudara-saudara kita yang beragama Hindu ada konsep karma yang sejatinya ini adalah menggambarkan sebuah hukum sebab akibat. Sementara di dalam agama Buddha ada ajaran Dhamma. Ini mengandung prinsip-prinsip yang mengatur realitas. Yang selanjutnya adalah Renaissance atau Renaissance dan ilmu pengetahuan barat. Pada masa Renaissance, perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan baru ini memainkan peran di dalam pemahaman hukum alam semesta. Para ilmuwan seperti yang terkenal itu apa? Dulu di televisi itu kalau ilmu pengetahuan namanya apa? Galileo Galilei. Nah, terus ada Isaac Newton. Ini membantu mengembangkan pemahaman tentang hukum-hukum fisika yang mengatur alam semesta. Termasuk hukum gravitasi Newton. Ini adalah salah satu contoh yang kuat tentang bagaimana hukum alam semesta ini dapat diterapkan di dalam sebuah fenomena fisik. Abad ke-19, ini abad ke-19 ini tahun 18 berapa gitu ya. Ini termasuk zaman keemasan spiritualitas. Karena pada abad ke-19, peningkatan minat pada spiritualitas, terus juga okultisme, dan filsafat metafisika, ini mulai berkembang dengan pesat. Kenapa filsafat pada saat itu berkembang dengan pesat? Karena pada saat filsafat itu kan ilmu ya, yang menjawab keingintahuan manusia. Manusia itu kan selalu ingin tahu, selalu ingin tahu. Nah, mereka itu keingintahuan ini menghasilkan yang namanya pengetahuan. Ketika pengetahuan ini terus dikejar, dikejar, dan terus dikejar, maka muncullah yang namanya ilmu filsafat. Makanya ketika kita ngomong dengan ahli filsafat, saya jamin kita bingung. Ya, karena teori-teori dan juga pendapat-pendapat argumentasinya ini sangat di luar kayak di luar nalar manusia. Tapi sebenarnya kalau kita mau mencermati, maka itu akan menjadi sebuah pembelajaran menjawab keingintahuan kita. Jadi pada saat abad ke-19 itu ada sebuah buku yang dengan judul The Secret Doctrine. Nah, bukan The Secret yang kita baca akhir-akhir ini, tapi ini namanya The Secret Doctrine. Ditulis oleh Helena Blavatsky. Jenenge wong luar negeri angel-angel, nah jenenge itu gimin lah, poena. Menggabungkan konsep hermetis dengan ajaran-ajaran timur dan menekankan hukum tarikan dan prinsip kesatuan. Setelah itu baru ada yang di abad ke-20 itu penyatuan kesadaran. Jadi pada abad ke-20 ada peningkatan di dalam gerakan penyatuan dan kesadaran diri. Ini ada beberapa buku. Kalau saya salah mengucapkan ya mohon maaf karena saya bukan orang Inggris ya. Bukunya seperti Think and Grow Rich. Ini ditulis oleh Napoleon Hill.
Bulan Bonaparte. Dan ada buku yang berjudul The Power Positive Thinking. Ini ditulis oleh Norman Kamaru. Norman Kamaru. Norman Vincent. Ya, Norman Vincent ini menekankan pengaruh pikiran dan keyakinan terhadap realitas. Yang itu loh, Pak. Cahaya Norman Kamaru. Dan yang terakhir, sejarah dari hukum alam semesta ini didasari pada gerakan New Age dan buku The Secret. Nah, ini bukan The Secret yang doktrin tadi, tapi ini buku The Secret yang ditulis oleh Rhonda Malam. Rhonda Byrne. Ya. Nah, beliau menulis pada abad ke-21, ini menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali itu membangkitkan kembali. Kalau bahasa kita itu mengaktifkan kembali terhadap konsep-konsep hukum alam semesta. Jadi buku The Secret ini kalau kita baca, bacanya memang sulit ya, itu bahasa Jerman. Angel moconi. Buku ini menekankan hukum takrikan dan mempopulerkan gagasan pikiran positif dapat menciptakan realitas yang diinginkan. Jadi secara keseluruhan, konsep hukum alam semesta ini terbentuk melalui perkembangan yang pertama filosofis, yang kedua spiritual, dan yang ketiga ilmiah sepanjang sejarah. Jadi nggak ada kalau kita belajar hukum alam semesta nanti dibilang kita kembali kepada zaman jahiliyah, nggak ada di sini. Jadi dasarnya itu adalah sebuah filosofis. Ilmu filosofis tadi kita jawab, filsafat itu adalah menjawab keingintahuan manusia. Filsafat muncul karena keingintahuan manusia ini kan nggak terbendung. Ya, coba misalkan ada sungai yang dalam, pasti pikiran kita ngomong, di jero itu ono opo nih ya. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, juga spiritual dalam hal ini tidak terkotak di dalam sebuah religius atau kepercayaan tertentu, tapi spiritual di sini lebih kepada sebuah olah batin yang membuat seseorang itu lebih memahami tentang konsep-konsep apa yang terjadi di alam semesta ini. Jadi hukum alam semesta yang 12 tadi, ini bukan 12 bukan 12 sahabat Yesus, bukan. Ya, 12 ini di sini adalah 12 hukum alam semesta. Jadi ini tidak terkotak-kotak dan tidak terbatasi oleh sistem kepercayaan yang hubungannya dengan Tuhan. Ya, dengan agama-agama tertentu tidak. Di sini kita benar-benar sebuah spiritual yang universal. Ilmiah sepanjang sejarah ini dibuktikan oleh para penulis, peneliti, dan ahli-ahli yang meneliti ini dengan penelitian yang benar-benar kalau kita kuliah itu kan ada pelajaran medpen itu ya, bagi metodologi dan penelitian. Di sini benar-benar sesuai dengan metode penelitian, baik itu memakai metode kuantitas maupun memakai metode kualitas. Nah, sekarang kita masuk kepada 12 hukum alam semesta. Host, masih cukup waktunya? Halo? Waduh, Mas Parilan ini. Halo? Yang pertama adalah hukum kesejatian ilahi. Nah, hukum kesejatian ilahi ini apa? Di sini menyatakan bahwa semua makhluk dan segala yang ada di alam semesta ini terhubung dalam satu kesatuan yang utuh. Contohnya ya nopo bagi. Di sini tidak ada yang terpisah. Contohnya seperti rokok ini. Ya, ini ada rokok, ada korek, ada api. Nyalakan. Kalau dipisah-pisahkan ini namanya api, ini namanya kertas, ini namanya gabus. Tapi kalau sudah jadi satu namanya
Kalau ditanya rokok mana? Nah, yang dimaksud di sini tadi itu alasan saya agar saya bisa merokok. Apa yang kita lakukan kepada orang lain atau apa yang kita lakukan terhadap alam semesta ini sejatinya itulah yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Semakin kita berbuat baik kepada orang lain, maka itu sejatinya kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat jahat pada binatang, pada tumbuh-tumbuhan, pada manusia yang lain, pada makhluk-makhluk apa yang lain, maka itu sejatinya kita telah berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Ini yang dimaksud dengan hukum kesejatian ilahi. Yang selanjutnya adalah hukum vibration. Apa vibration ini bahasa Madurane itu getaran. Nah, hukum getaran, law of vibration. Law. Nah, law itu hukum ya. Andilau. Hukum ini mengajarkan bahwasannya segala sesuatu di alam semesta ini bergetar pada frekuensi tertentu. Kemarin sudah saya jelaskan waktu malam-malam sama Mas Par itu, semua tembok ini berputar. Kalau dia nggak berputar, roboh. Pohon berputar. Di situ terus berputar seperti orang tawaf. Itu adalah getaran. Ya. Ini sudah hukum alam semesta. Ya. Jadi ketika di dalam sebuah frekuensi tertentu, semua benda, semua makhluk, semua alam semesta ini bergetar. Inilah yang nanti kita bisa merubah bahwa pikiran kita, perasaan kita, energi kita itu sebetulnya bergetar. Kita juga dapat mengubah kenyataan hidup kita, realitas hidup kita dengan mengubah getaran tersebut yang ada di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, dan di dalam energi kita. Cara merubahnya bagaimana? Nanti. Yang ketiga, hukum korelasi. Nah, korelasi ini bahasa Inggrisnya law of correspondence. Hukum ini menyatakan apa yang di luar, itulah yang di dalam. Apa yang di dalam, itulah yang di luar. Apa yang di atas, itulah yang di bawah. Artinya apa? Apa yang terjadi di tingkat makro bukan makro ya. Makro itu alam semesta, ya besar. Ini akan tercermin di dalam tingkatan mikro individu kita. Ya, begitu juga sebaliknya. Apa yang terjadi di mikro akan tercermin di dalam makro. Ya. Hal ini dapat mempengaruhi kenyataan atau realitas kita. Apa yang kita, misalkan lagi hati kita itu lagi apa? Pegel. Raine ketok apa? Rai itu bahasa Indonesianya apa? Wajahnya itu kelihatan mencurang ketok. Nah, jadi apa yang di dalam tercermin di luar. Apa yang kita hancurkan di alam semesta ini, alam semesta akan menghancurkan kita. Makanya setiap pecinta alam punya semboyan. Jangan menantang alam, tapi bersahabatlah dengan alam. Yang keempat ini yang populer, biasanya teman-teman saudaraku semua itu suka bilang, oh ini loh, law of attraction. Pak Solikin senengannya itu. Hukum tarik menarik. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, pikiran kita harus baik. Sebelum kita, nah biasanya kalau menjelaskan seperti itu, ya. Hukum ini mengatakan bahwasannya energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan kita akan menarik energi yang serupa dari alam semesta. Begitu kita memiliki sebuah pancaran energi yang positif, maka alam semesta akan memberikan kita positif.
Bukan berarti kita energinya Pajero nanti alam semesta akan memberi Pajero, nggak seperti itu. Ya, jadi begitu kita memancarkan energi positif, maka alam raya ini akan memberikan energi positif kepada kita. Nah, hukum law of attraction ini atau hukum tarikan ini tidak akan ada artinya sama sekali kalau kita lupa dengan hukum yang kelima, yaitu hukum action, law of action. Jadi hukum tindakan atau hukum aksi. Jadi hukum ini menekankan pentingnya tindakan yang nyata, yang konkret sebagai respon terhadap hukum law of attraction tadi, terhadap hukum tarikan tadi. Jadi kita harus perlu sangat mengambil langkah konkret untuk menciptakan perubahan di dalam hidup kita, bukan hanya mengandalkan pikiran positif. Yang penting awak positif. Gak lapo-lapo. Ya sampai kapanpun gak lapo-lapo. Wah, pokoknya aku pikiranku positif bahwa tahun depan saya akan punya uang 1 miliar, punya penghasilan yang sangat tanpa batas, tapi meneng tok. Gak bakal ketemu. Ya, bakal ketemu itu bahasa Indonesia ini tidak akan pernah berjumpa gitu. Jadi kita perlu paham law of attraction, tapi juga kita harus melakukan langkah konkret dengan hukum action tadi, law of action. Nah, itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Hukum transmutasi energi abadi. Nah, hukum ini menyatakan bahwasanya energi selalu bergerak dan berubah bentuk. Nah, energi kita itu tiba-tiba jadi positif, tiba-tiba jadi negatif. Ini ada kaitannya dengan Laura ya, aura. Ya, itu bisa berubah-ubah. Nah, seperti itu. Laura itu lah Nyora. Jadi di sini kita dapat mengubah energi negatif menjadi positif melalui kesadaran dan tindakan kita. Ya, kita sadar bahwa energi kita negatif, tapi kita hanya sadar saja. Maka ini tidak akan merubah energi negatif kita menjadi positif. Maka kita perlu melakukan sebuah tindakan untuk merubah energi tadi menjadi positif. Contoh, melakukan hal-hal yang positif. Ketika kita energinya atau aura kita negatif, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang negatif, walaupun kita sadar 1000% sadarnya, tapi energi kita akan tetap negatif. Dengan tindakan-tindakan nyata, bisa melalui meditasi kesadaran, bisa melalui meditasi energi, bisa melalui meditasi cakra dan sebagainya. Nanti kalau mau ikut silakan, nanti yang meditasi cakra bisa dipelajari di webnya Mas Pariono, nanti yang akan menjelaskan. Ya. Itu hukum transmutasi energi, bukan Transjakarta. Kalau Transjakarta itu busway. Busway itu kan jalannya bis. Orang-orang tapi kalau mau kemana-mana naik busway, jadi wong-wong iku numpak dalane bis. Ya kan? Ini Pak Ilgin, artinya busway itu jalannya bis saya. Wah, aku numpak busway, numpak dalane bis. Selanjutnya hukum sebab akibat. Ya, ada sebab, ada akibat, itu dikarenakan ada sebab. Karena sebab itu akan memunculkan yang namanya akibat. Prinsip ini juga dikenal kalau di saudara-saudara kita yang Hindu itu dengan nama karma. Karena setiap tindakan kita itu pasti ada konsekuensinya. Apapun itu, ya. Dan apa yang kita tanam akan kita tuai. Siapa menabur badai, kuali. Siapa menabur angin akan menuai badai. Sopo sing nandur pari, iku iso cukul suketeki.
Jadi hukum sebab akibat ini adalah hukum yang mengajarkan tentang tanggung jawab atas apapun yang kita lakukan. Tanggung jawab atas segala tindakan kita. Ini namanya hukum law of cause and effect. Nah, aku bisa baca Inggris. Selanjutnya hukum kompensasi yang ke-8. Nah, Pak Solikin wis mang muni kompensasi ya, senengane nitipno buku kompensasi Pak. Hukum ini berbicara tentang pemberian balasan yang sepadan. Nah, beda. Kalau tadi tanggung jawab Pak Solikin ya. Kalau kompensasi itu lebih pada sebuah balasan yang sepadan dengan tindakan kita. Kalau tadi apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Kalau sekarang apa yang kita beri, itu yang akan kita terima. Nah, aku ngekei kates Pak Arif, ambil Pak Solikin, pasti saya akan dapat biji pepaya tadi, tak tandur. Biji ini tadi. Nah, apa yang kita berikan, itu yang akan kita terima. Engkau ditandur di tanah ikomang, wuduh, cakuli kata ikut-ikut. Di pondok, di pajaran. Tonggone Pak Solikin, Pak Yai Maskur, sampai Pak Yai Kubur. Selanjutnya hukum relativitas. Law of relativity. Ini mengajarkan segala sesuatu yang hanya bisa dilihat dalam hubungannya dengan sesuatu yang lain. Tidak ada yang absolut. Nah, kesulitan, kebahagiaan, senang, sedih, patah hati, patah semangat, semangat. Ini tidak ada yang absolut. Ketika orang tidak bahagia akan selalu tidak bahagia. No. Ketika orang selalu bersedih, tidak akan orang tersebut selalu bersedih. Ketika orang tersebut dalam sebuah kesulitan, tidak akan selamanya di dalam kesulitan. Nah, ini beda ya, nanti dengan polaritas beda. Ya. Kesulitan dan kebahagiaan ini tergantung pada bagaimana kita membandingkannya dengan situasi ataupun keadaan di sekitar kita. Saya melihat, waduh Pak Solikin enak ya, bahagia. Bisa dolen nandi di awak susah gak iso nandi. Nah, padahal saya sebenarnya dengan duduk itu saya sudah bahagia. Tapi begitu saya membandingkan dengan Pak Solikin yang bisa pergi kemana-mana, kebahagiaan saya hilang. Ya, begitu juga ketika saya sedih. Duh, aku sedih di utang 1 juta gak iso bayar. Ada orang datang dengan membawa utang 5 juta, kesedihan saya hilang. Oh, ternyata utang saya masih belum sebanyak utang teman saya yang 5 juta. Itu ketika saya tertipu 10 juta, ada teman saya tertipu 50 juta, yang 10 juta tadi tidak membuat saya bersedih karena ada yang lebih besar lagi. Ini adalah yang namanya hukum relativitas. Yang selanjutnya hukum polaritas. Di dalam hukum polaritas ini ada 2 hal yang saling berlawanan. Sebab di dunia ini Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Mula sing isih jomblo ndang golek pasangan. Nah, ini di dalam setiap situasi, di dalam setiap keadaan semuanya itu terdiri dari 2 kutub. Ya. Ada ada terang, ada gelap. Ada tinggi, ada pendek. Ada sedih, ada bahagia, ada suka, ada duka. Ya. Ini tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita menyadari bahwa sebenarnya bumi ini akan terus berputar mengitari matahari sesuai dengan porosnya, maka kita akan yakin bahwa yang di atas tidak selamanya di atas, yang di bawah tidak selamanya di bawah, yang sedih juga tidak selamanya bersedih, yang bahagia juga tidak selamanya berbahagia. Semuanya itu hanya sementara. Gitu.
Nah, nanti kaitannya nanti dengan kemelekatan. Makanya sing sregep melok Zoom. Yang ke-11 hukum Roma Irama. Hukum Irama, law rhythm. Nah, law of rhythm. Nah, ini menggambarkan bahwa hidup kita di alam semesta ini sudah ada iramanya. Ya, kita bisa berkaca pada alam semesta, pada pohon, pada rantai, pada tanaman, pada tumbuhan. Ya, ini tidak pernah buru-buru, selalu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jangan berharap musim mangga dipaksakan untuk berbuah tidak pada musimnya. Kalau toh itu berhasil, maka itu tidak akan bertahan lama. Nah, jadi hari ini kita harus menciptakan mangga harus tumbuh berbuah, padahal belum musim mangga. Begitu juga dengan musim rambutan. Makanya kalau kita lihat kok di pasar nggak ada rambutan ya karena belum musimnya. Oh di pasar kok nggak ada manggis ya karena belum musimnya. Nah mereka itu akan tumbuh, berbunga, berbuah dan matang. Ini tidak buru-buru, tidak seperti kita. Wes pokoknya ndang oleh duit, ndang oleh duit, ndang oleh duit. Entek oleh kesel. Nah itu. Kalau kita mampu dan bisa memahami irama ini, maka ini akan membantu kita di dalam mengatasi segala tantangan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan ini dengan lebih baik. Tenang, santai, rileks, kayak kita meditasi itu. Selanjutnya, yang ke-12 adalah hukum gender. Gender itu kita lihat secara makna harfiahnya mesti bilang gender itu ya lanang wedok wadon nopo situ ini Pak Suliki sing gak lanang gak wedok itu Laura lanang ora wedok ora itu saya pernah acara televisi itu presenternya itu Laura. Jadi Laura itu loh yang dulu di JTV kan pindah ke Solo. Nah, jadi lucu orangnya. Laura lanang wedok, lanang ora wedok ora. Kalau yora yo ora. Jadi di sini hukum gender itu bukan hanya sekedar fisik. Nah, kalau fisik kan lanang wedok, ya ada apa lanang yang tidak maskulin. Nah, ada lanang yang perempuan yang tidak feminim. Jadi di sini lebih kepada ke maskulinitas dan feminitas. Jadi setiap makhluk itu sebetulnya punya karakter bagaimana dia menjadi sebuah makhluk yang maskulin dan juga makhluk yang feminim. Nah, ini diperlukan keseimbangan energi untuk menciptakan sebuah harmoni di dalam diri kita, di dalam alam semesta ini, agar tercipta harmoni yang indah. Karena ada lagunya Ebit itu. Nah, apa pucuk-pucuk pinus yang berhembus itu menjadi sebuah harmoni kehidupan yang indah. Kita bisa bicara dengan angin. Bukan berarti kita angin yang ngomong terus kita dengarkan, ya enggak, kita bercerita aja pada angin, bercerita pada pohon, bercerita pada apapun itu enak. Kecuali bercerita pada manusia sesama manusia, lek gak dibantai ya dicerita wong liya, ditambah-tambahi. Nah, kalau saya lagi suntuk itu yang saya lakukan, kadang saya bercerita pada bulan, pada bintang, pada karang, ya, kepada matahari, kepada karang aku berlaku. Di tengah padang aku bersimpuh. Kayak seperti itu. Jadi kita bikin puisi itu juga sebetulnya kita curhat, tulis saja. Semua puisi itu indah kalau bisa mengapresiasi. Ya, jadi setiap hukum tadi ini berperan di dalam membentuk realitas kita dan memberikan pemahaman pada kita tentang bagaimana kita hidup dengan lebih sadar dan penuh makna. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang ini bisa nanti hubungi Pak Solikin
beli buku-buku yang berisi tentang tradisi spiritual, filsafat, dan buku-buku klasik. Nah, itu di Pak Solikin ada, semua bisa beli di situ. Jadi sementara itu ya, mudah-mudahan nanti ini eh, bisa ada guna dan manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan pada hostnya. Hostnya tidur, saudara-saudara. Terima kasih dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya emeng kak kena macet. Tangi alasan. Alhamdulillah sudah dapatkan pemaparan tentang apa tadi hukum-hukum alam. 12 hukum. 12 hukum alam semesta. 12 hukum alam semesta. Nah, ini selanjutnya mau dilanjut meditasi atau bagaimana, Pak? Monggo, ada pertanyaan dulu. Mungkin dari teman-teman yang ada di Ini sekretariat, yang ada di tempat, mau bertanya, atau mungkin yang di Zoom kalau mau tanya bisa langsung buka mic-nya langsung tanya. Silahkan. Acara nyantai meditasinya saja. ngantu nunggu Ali sebentar. Gak iso sing benakno anu gak iso. Oret-oretan. Audionya Oh, audio. Langsung diputar di sound saja, Pak. Nanti masuk ke apa mic-nya Zoom. monggo silakan. Yang tanya Monggo silakan. Pak Solikin barangkali. Butias, waduh gak krungu. Pak Masih. Tias, Woi. Bu Tias mau tanya Bu Tias. Nggih, Ya, terima kasih Pak Pariono, Pak Sokeh atas Ibu, kesempatan. sami-sami. Tapi ada 12 ya Pak ya. Nggih. Saya yang nyantol cuma 2. Yang mana, Bu? Yang hukum vibrasi atau mungkin saya tahunya loa, terus kemudian hukum action, terus hukum yang pertama itu. Ya, hukum Ya, kesatuan ilahi. dari situ ada 12 itu. Satu itu nantinya saling berkaitan ataukah mereka berdiri sendiri. Dalam artian kita pahami itu satu hukum itu tidak bisa dikaitkan dengan hukum yang lain atau masing-masing itu nantinya akan berkaitan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Tias, pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini tidak ditanyakan oleh Pak Solikin. Jadi ke-12 hukum alam semesta ini ada beberapa yang saling berkaitan. Tapi tidak ada yang berdiri sendiri. Nah, bingung kan? Berarti semuanya saling berkaitan. Saling terhubung, saling menunjang, dan saling mensupport. Jadi ketika kita menyadari bahwa hukum kesatuan ilahi, bahwa semua alam semesta, makhluk hidup, siapapun itu, baik itu makhluk hidup manusia ini ataupun makhluk hidup yang lain, bahkan kepada makhluk yang tidak nampak pun, ini adalah sebuah satu kesatuan. Apa yang kita lakukan pada mereka, sejatinya itulah yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Ini akan menunjang ataupun membantu kita untuk menguatkan kita merubah getaran yang ada di dalam pikiran, energi, dan juga perasaan kita. Karena ketika kita sudah menyadari bahwa kita tidak akan melakukan kejahatan kepada makhluk lain, karena itu adalah membuat kita yang sejatinya kita melakukan kejahatan pada diri kita, maka nanti getaran kita ini dapat berubah menjadi lebih positif. Seperti itu. Begitu juga nanti ketika kita berhasil meningkatkan vibrasi atau getaran kita, ya, maka itu akan berlanjut pada yang namanya hukum ketiga tadi ya, Bo. Jadi korelasi. Ya, apa yang ada di dalam diri kita, itulah yang ada di luar. Apa yang terjadi di tingkat Indomarko, ya Indomarko lah jenenge ya distributor.
Apa yang terjadi di alam semesta itu bisa juga tercermin di dalam individu kita. Apa yang terjadi pada kita ini akan tercermin pada alam semesta. Kalau sudah seperti itu berarti kita sudah memiliki prasangka baik atau perbuatan baik terhadap alam semesta dengan pikiran dan energi kita. Maka disitulah hukum law of attraction atau hukum tarikan tersebut. Nah, hukum tarikan ini tidak akan artinya kalau kita tidak melakukan yang namanya action atau hukum aksi seperti itu. Dan seterusnya sampai yang ke-12. Nanti disimak di YouTube-nya Mas Pariono yang tentu. Di Mas Pariono. Siap. Tunggu rekamannya Bu nanti Bu. Monggo Mas Par. Nanti akan saya buatkan e-book dan juga ini ya, apa? Audiobook. Audiobook. Nah, nanti bisa disimak Bu. Nah, biar lebih jelas. Lanjut. Lanjut, yang mau tanya? Waalaikumsalam. Bu Erma, yang baru gabung langsung bertanya, silahkan. Tanya apa kira-kira? Mungkin Pak Redi, Pak Wardani, Pak Sampar ini. Oh, Pak Redi, monggo, silakan mau tanya Pak. Saya mau ini nanyakan sedikit Pak masalah hukum tarik menarik ini. Itu kan pikiran kita selalu berusaha untuk melaksanakan law action tadi. Tetapi kadang di dalam perjalanan sehari-hari itu selalu kebanyakan yang terjadi adalah pikiran-pikiran yang negatif. Cara Ya. mengatasinya itu gimana Pak? Oke, terima kasih. Siap-siap. Ya, mungkin ini ya dicatat dulu Mas Par ya. Ya. Atau langsung dijawab. Langsung jawab Pak Jawa. Terima kasih Mas. Siapa tadi? Ready. Ya, Ready. selalu sehat dan diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jadi di Amin. sini, ketika kita semua berusaha untuk berpikir positif, semakin kita berusaha berpikir positif, maka yang muncul adalah pikiran-pikiran negatif. Semakin kita takut sakit, maka akan menjadi sakit. Anita, semakin takut gemuk, mereka akan menjadi semakin gemuk. Nah, begitu juga ini tadi intermezzonya. Jadi ketika kita berusaha untuk berbuat atau berpikir positif, kok ternyata selalu yang hadir itu negatif. Maka meditasi mengajarkan, di situ kita diajarkan bagaimana kita menyadari itu semua, sehingga perlahan-lahan pikiran positif ini akan menjadi habit bagi kita. Ya, dengan cara nanti ada meditasi kesadaran. Nah, nanti yang punya audionya ini Mas Pariono, Mas Redi bisa langsung berhubungan dengan Mas Pariono. Mas Pariono, saya ingin selalu berpikir positif dan action yang positif. Saya butuh meditasi kesadarannya. Nah, mengenai panduan meditasi sejak awal sampai beberapa meditasi yang nanti akan kita tampilkan, itu nanti panduannya akan kita bikinkan audiobook dan e-book. Mungkin itu ya jawaban saya Mas Redi ya. Memang ya, Pak. Ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti mungkin. Ya, untuk selalu belajar positif. Dan yang terpenting bergaulah dengan orang-orang positif. Insya Allah itu akan menjadi kita lebih mudah berpikir positif. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon koreksi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang lain yang di tempat atau yang Lim, gak takon, Lim. Kalim. Biasanya Kalim ini senang tanya ini. Kurang kenceng Lim, suaranya Lim. Kalim nanya orderan Shopee kok gak melebu-melebu. Mau yang lain silakan. Kalau nggak ada kita lanjut meditasi. Udah, silakan mau tanya. Monggo Bu Tias. Yang tadi pertanyaan Mas Beki tadi. Iya. Kita tuh pengennya kan
positif terus ya. Nggih, nggih. Kalau istilah sekarang positif thinking. Tapi triknya tadi supaya kita selalu positif, bergaul dengan orang yang vibrasinya tinggi. Nggih. Akan tetapi kita seringkali yang kita hadapi Orang-orang negatif. yang Nggih. apakah kita bisa mungkin dalam interaksi kita mungkin dalam seminggu kita harus menyempatkan alokasi waktu kita untuk itu tadi mengurangi vibrasi yang rendah tadi, kita bergaul dengan orang. Apakah selalu harus seperti itu? Andaikan kita mungkin waktu kita alokasi kita sedikit, yang kita bisa temui seringkali orang-orang yang vibrasinya. Itu bagaimana? Terima kasih. Wah, pertanyaannya Bu Dias dahsyat terus. Jadi ini pertanyaannya Bu Dias tadi menyambung dari pertanyaannya Mas Reddy. Bahwasanya ketika kita berusaha untuk positif, tapi yang muncul adalah negatif, salah satunya adalah bergaulan dengan orang-orang yang positif atau orang-orang yang memiliki vibrasi tinggi. Seperti itu. Aku kulino bahasa Inggris malian saya. Nah, kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal itu. Tapi saran saya, kalau kita memang mau tidak mau harus selalu ketemu orang dengan vibrasinya yang rendah, nah jangan menghindar. Kita tetap bergaul dengan mereka, tapi vibrasi kita semakin kita tinggikan. Nah, ketika kita kembali kepada hukum tarikan tadi, law of attraction tadi, ya, ketika kita pancarkan energi positif dari dalam diri kita, maka nanti semua itu akan ketularan menjadi positif. Jadi kalau memang tidak memungkinkan, misalkan Ali kerjanya itu di sebuah komunitas atau Ali berkeluarga, dapat istri, kok vibrasinya rendah, ya bojone aja dibalik noli nang tuane. Ya, tapi kamu yang meningkatkan vibrasi kamu sehingga nanti vibrasi kita akan sama. Nah, kalau perlu nanti diajaklah teman-teman atau istrinya itu untuk belajar bermeditasi bareng ataupun melakukan ibadah bersama. Ini akan meningkatkan menyamakan vibrasi. Nah, atau makan pagi bareng itu pun sebetulnya sebuah sebuah jalan untuk memberikan vibrasi yang positif. Yang penting makannya orang pecucu-pecucuan. Ya, makan bareng, makan bersama itu sambil bersenda, sambil sedikit bercerita tentang apa yang terjadi hari ini seperti itu. Mungkin sementara itu ya, nanti yang ketinggalan nanti bisa dilihat di mana di audiobook dan e-book kita. Terima kasih Mas Pariono. Enggak, Mas Pariono sih. Ya, Bu Tias, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya walaupun sedikit tapi bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Apakah masih ada yang bertanya? Jika tidak ada, dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Meditasi. Sama-sama duduk bersila, pejamkan mata, tarik napas dari hidung dan keluarkan dari mulut. Monggo, Bapak lanjut. Saya share meditasinya ya. Siap. Oke. Siap-siap mungkin teman-teman yang online mungkin kalau jika butuh headset, siapkan headsetnya. Mulai ambil tempat yang nyaman untuk duduk bersila dengan punggung yang tegak. Belum. Kita sama-sama lakukan meditasi, baik yang di sekretariat, di tempat, atau yang mengikuti lewat Zoom-nya. Silakan siap-siap. Wes, tinggal share. Tinggal share, bro. Ini tinggal.
Yo. Cari posisi duduk paling enak, paling rileks, paling nyaman. Silakan boleh bersila, bersimpuh, ataupun selonjor. Yang penting kita merasa nyaman, merasa rileks, merasa santai. Baiklah, sekarang pejamkan mata dengan benar-benar terpejam. Bagus. Mari kita awali meditasi kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Usahakan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas seimbang. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Sekarang dengarkan kata-kata yang akan saya sampaikan. Dan kalau bisa ikuti di dalam hati. Hidup tak pernah lepas dari yang namanya masalah. Karena sejatinya masalah adalah satu di antara cara Tuhan menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Keyakinan membuat segalanya menjadi mungkin dan menumbuhkan sebuah harapan. Harapan membuat segalanya menjadi lebih indah. Hidup ini ibarat kita mengendarai sepeda, agar tidak terjatuh, agar tidak tersungkur dari sepeda. Kita harus tetap mengayuh dan menjaga keseimbangan. Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan. Sementara orang-orang sukses selalu menerjang kesulitan untuk menggapai impian dan kesuksesan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ketika kita takut melangkah, ketika kita takut jatuh, maka tengoklah bagaimana seorang bayi yang mencoba untuk berjalan. Niscaya kita akan temukan bahwa setiap manusia pasti pernah jatuh. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dan selalu bangkit dari kejatuhannya. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita menerima semua takdir dari Tuhan dengan senang hati dan mensyukurinya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Karena masa lalu hanyalah pendewasaan bagi diri kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Seburuk apapun masa lalu,
Kita berada di hari ini dan kita akan menuju masa depan yang masih suci dan layak untuk diperjuangkan. Ketika kita jatuh, jangan kita tetap berada di bawah dan meratapi kejatuhan kita. Karena kejatuhan bukanlah berarti kekalahan. Kejatuhan hanya karena kita harus bangkit dan kembali mencoba. Jangan terus-menerus kita berada di dalam sebuah kesedihan atas apa yang menimpa kita. Yakinlah bahwa hidup adalah perputaran. Maka hadapi dengan senyuman dan rasa syukur kepada Tuhan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Tetaplah memupuk sebuah harapan, meskipun kadang harapan-harapan itu nampak kosong. Kita harus yakin bahwa di balik hujan ada pelangi. Begitu juga dengan harapan yang akan hadir di saat yang indah dan tepat. Jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup kita, perbaiki apa yang salah dan teruslah kita melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Kelebihan dari kita adalah ketika kita tidak mampu mengawali sesuatu dan kita juga mampu untuk mengakhiri. Tersenyumlah dalam situasi apapun, karena tanpa kita sadari, senyum inilah yang menguatkan kita. Ketika kita mampu ikhlas menerima kesalahan dan belajar dari setiap kesalahan, itulah yang akan menjadikan kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang kita harus meninggalkan orang yang kita cintai bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita telah lelah berjuang sendiri. Tetap berdoa, karena doa senantiasa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Orang yang tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri, dan memberikan keberanian pada orang yang senantiasa dalam ketakutan. Jika kita hanya berfokus kepada diri kita, pada apa yang telah kita tinggalkan di masa lalu, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang sebenarnya ada di depan kita. Jadikan masa lalu itu sebagai pengalaman dan pelajaran. Masa yang sedang berjalan isilah dengan amal dan perbuatan. Dan masa depan jangan terlalu dicemaskan. Cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Hidup ini bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang telah kita miliki dan kita dapatkan. Dan senantiasa sabar menanti apa yang akan menghampiri kita. Seringkali ketika kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi kita berusaha bisa merubah persepsi kita tentang keadaan itu.
Setiap orang mungkin melakukan kesalahan. Maka yang kita lakukan adalah memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah kita menyesali apa yang sudah pergi. Jangan senantiasa menangisi apa yang sudah tiada. Tetapi bangkit dan bangunlah kita. Kita tata kembali apa yang telah hilang dan apa yang telah pergi. Memaafkan akan membawa kita memiliki ketenangan hati dan jiwa. Sedangkan menghujat hanya akan menciptakan kedengkian di hati kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Hidup kita tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kedamaian jika kita memelihara dan menyuburkan sikap iri hati yang ada di dalam diri kita. Tidak ada kata-kata yang salah dari menang atau kalah. Yang ada adalah kita yang memiliki sebuah kesalahan, mengharapkan kemenangan tanpa mau berjuang. Hidup itu bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi bagilah kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan membagi kepada orang-orang di sekeliling kita, maka kebahagiaan itu akan terus bertambah. Tindakan adalah cerminan hati. Maka jagalah hati kita agar selalu baik. Bahkan ketika kita sangat terluka, sangat menderita. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Jika kita tidak suka apa yang ada di sekeliling kita, ubahlah. Setidaknya kita merubah diri kita sendiri. Ingat, kita bukan sebatang pohon yang tidak mampu melakukan apapun di antara pohon-pohon yang lain. Kita adalah manusia yang memiliki daya, memiliki upaya, memiliki pikiran, memiliki semuanya. Yang akhirnya kita bisa merubah apa yang di sekitar kita dengan merubah diri kita. Tidak masalah seberapa kali kita jatuh. Yang terpenting adalah kita harus selalu bangkit satu kali lebih banyak daripada kejatuhan kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat kita memiliki pilihan. Tinggal kita memilih memulai niat baik yang kemarin atau menunggu dan mendapatkan rasa penyesalan esok hari. Ketika kita mampu menahan amarah kita, padahal kita berhak untuk melepaskan amarah kita, maka Tuhan memenuhi hati kita dengan iman dan rasa aman serta ketenangan. Tidak semua tangisan itu berarti duka. Terkadang air mata ini hanyalah kebahagiaan yang tak mampu kita ungkapkan melalui lisan kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Kunci dari hidup damai ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan menjalaninya,
menikmatinya, dan mensyukuri setiap perihal yang ada. Karena kehidupan adalah serangkaian pelajaran yang harus selalu kita jalani, kita alami untuk kita mengerti. Orang yang tidak takut kelihatan sedih justru akan menjadi lebih bahagia. Orang yang tidak takut menangis, maka itu adalah orang yang sebenarnya mampu tersenyum dengan ikhlas. Sementara orang yang takut kelihatan sedih sangat berisiko untuk merasakan kesedihan itu. Intinya, kita harus senantiasa mengedepankan rasa syukur pada Tuhan kita. Kita harus yakin bahwa pasti akan ada ketenangan di balik setiap kegelisahan, ada tawa di balik setiap air mata. Jika kita selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Ambil nafas yang panjang dari hidup, buang lewat mulut. Dan nanti ketika kita membuka mata, maka ketenangan di dalam diri kita semakin meningkat. 100 kali lipat lebih tenang, 100 kali lipat lebih damai, 100 kali lipat lebih tentram, 100 kali lipat lebih segar, 100 kali lipat lebih semangat, 100 kali lipat lebih bergairah, 100 kali lipat lebih percaya diri. Dalam hitungan kelima, buka mata. Buka mata secara perlahan dan nikmati meditasi ini sebagai sebuah kesegaran. 1,